Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Malam ini kita akan sama-sama bersekutu, mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita istirahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempersekutukan kami satu dengan yang lain pada malam hari ini. Walaupun hanya melalui dunia maya, tetap kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kami, mendengarkan akan keluhan kami. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kuasai kami agar kami boleh membaca dan mendengarkan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya telah pilih dari pertama Petrus ayat 2. Pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21 dan pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Pertama Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita pada malam hari ini ialah kasih mengalahkan penderitaan dan ada pengharapan dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita masih berada dalam masa minggu sengsara yang ketiga, masa di mana kita memperingati penderitaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus, baik sebelum maupun pada saat Dia dipaku di atas kayu salib. Penderitaan yang sangat dahsyat yang dialami oleh Yesus Kristus merupakan suatu pengorbanannya untuk melepaskan manusia dari hukuman dosa.
Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan dan pergumulan, mulai dari yang ringan sampai kepada yang berat, walaupun tidak sedahsyat yang dialami Kristus di atas kayu salib. Penyebabnya bermacam-macam, baik itu dari luar diri kita maupun dari dalam diri sendiri. Penderitaan dan pergumulan bisa membuat seseorang putus asa, hilang harapan dalam menjalani kehidupannya. Tetapi ada juga orang-orang yang mampu menghindari penderitaan sehingga dapat tetap bertahan dalam menghadapi penderitaan itu. Kemampuan dan ketidakmampuan seseorang Kristen dapat keluar dari penderitaan dan pergumulan tergantung dari bagaimana dia meneladani cara Yesus menjalani penderitaan di atas kayu salib. Kristus telah menderita dengan begitu dahsyatnya, bahkan sampai mati di kayu salib demi kasihnya kepada dunia ini. Kasih Yesus kepada manusia melalui pengorbanannya di kayu salib ternyata memampukan seseorang untuk menghadapi segala bentuk penderitaan yang harus dipikul. Jikalau kasih Kristus telah tumbuh dalam hati setiap orang, maka segala penderitaan mampu dihadapi. Kerelaan Kristus menghadapi segala bentuk hinaan, cercaan, bahkan mati, maut sekalipun adalah wujud cinta kasihnya kepada orang yang menghina, bahkan orang yang menyalibkan dia. Dia rela menanggung semua resiko yang harus dihadapi. Kasih seperti inilah yang dibutuhkan dunia sekarang ini. Sidang yang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana bentuk penderitaan yang biasa kita alami di masa sekarang ini? Penderitaan baik secara fisik maupun secara non-fisik sering muncul dalam kehidupan kita, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, bahkan sakit penyakit. Dan yang sangat terasa bagi kita, hampir semua bangsa di dunia ini, yang kita rasakan adalah pandemi COVID-19. Teladan yang diajarkan Yesus Kristus menghadapi berbagai penderitaan adalah kesabaran dan kerelaan. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tetapi hendaknya kita sadari bahwa penderitaan itu terjadi karena ulah kita sendiri, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Bentuk penderitaan lainnya yang dialami orang-orang Kristen di masa sekarang, misalnya teraniaya, tertindas karena iman terhadap Kristus. Maka untuk menghadapi semua itu, kita diminta tetap mempunyai pengharapan, karena Kristus tidak akan membiarkan umatnya mengalami penderitaan melebihi kemampuan manusia. Allah kita adalah Allah yang turut merasakan penderitaan umatnya. Pembebasan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir adalah bukti kasihnya terhadap umatnya yang setia. Jikalau kita bergumul menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti,
khususnya pada saat ini COVID-19 masih melanda dunia dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Namun, marilah kita bersabar dan tetaplah percaya bahwa Allah ada di samping kita. Dia akan meneguhkan, melengkapi, menguatkan kita asalkan kita mengundang Dia hadir dalam diri kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam jemaat kita, dan bahkan hadir dalam kehidupan kita berbangsa, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudara, mari kita bertahan dalam kasih-Nya dan tetap berpengharapan padanya. Kasih adalah penderitaan yang begitu menyakitkan kita, tetapi di balik itu ada pengharapan pada Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita berdoa bersama, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang dibawakan oleh Vini.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami sejenak ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh mengajak kami untuk tetap sabar, tetap setia, dan tetap berpengharapan kepadamu apapun yang kami alami dalam kehidupan kami masa sekarang ini. Kami berdoa ya Tuhan atas semua jemaat-Mu yang ada di jemaat Tiatira ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka, menaungi yang dalam pergumulan. Tuhan tetap memberikan dan menguatkan mereka di dalam yang menderita sakit. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan kesabaran agar boleh menyandarkan diri hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa untuk anggota jemaat kami yang sudah lansia. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh mengalami masa tua ini dan mengharap akan tuntunan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sakit yang sudah terdapat dalam warta jemaat. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan yang makin lama makin dirasakan boleh pulih dan hanya menyandarkan hidup kepada-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, khususnya yang berulang tahun pada hari ini, Hereldi Siko, Angel Pabutungan, Grisela, Kristabella. Kiranya Tuhan memberikan sukacita atas pertambahan umurnya pada hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk majelis jemaat-Mu, pengurus OIG. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dan boleh menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta dalam tugasnya, dalam pelayanan di jemaat ini, dan dalam penyelesaian akan studi lanjut. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga, memberikan kesehatan, kekuatan agar boleh membimbing jemaat ini, melayani jemaat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Alfrida Membala yang Tuhan sudah berikan kesempatan, sudah menuntun dalam perjalanan yang jauh sehingga boleh sampai di kota Makassar dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai dia dalam berobat di kota Makassar. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran agar boleh menjalani perawatan ini dengan baik. Semoga dapat kembali pulih dan hanya Dikau yang dikuduskan dalam hidupnya dan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan melindungi kami agar kami boleh istirahat dengan baik, boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang kuat dan penuh berkat daripada-Mu. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa kami
yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.